Mari kita belajar dari Filipi pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-12. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan bagaimana saudara? Kemajuan Injil. Kata ini penting ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan percayakan kita menyatakan Injil bukan lewat mimbar, bukan lewat gereja, tapi lewat pendidikan, lewat kesehatan. Kita berdoa karena sekarang Dr. Bless sedang berjuang untuk rumah kesembuhan segera dibangun lagi. Kita bersyukur untuk itu. Berapa hari yang lalu Dr. Bless sudah telepon dengan saudara kita Danang, arsiteknya, untuk bicara bagaimana kelanjutannya. Lagi sekali, kalau kemajuan Injil yang Tuhan percayakan kepada kita lewat dunia pendidikan, bukan lewat mimbar gereja, bukan lewat keagamaan, kita bersyukur untuk kepercayaan itu. Katakan amin. Sebab itu yang dikerjakan Tuhan Yesus, bukan? Sejak awal dia melayani, dia tidak pernah dirikan apa-apa kecuali pelayanan pendidikan dan kesehatan. Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus bahwa apa yang dia alami saat itu justru merupakan kemajuan Injil. Nanti kita akan lihat. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, istana di kerajaan Kaisaran Roma ini, bahwa aku diapakan? Dipenjarakan karena Kristus. Secara logika, mana mungkin orang dalam penjara Injil bisa maju? Betul tidak? Dia nggak bisa kemana-mana, dia tetap di situ. Tapi justru ini hal yang luar biasa. Maka itu saudara, menjadi Kristen, harus simpan kalimat ini. Menjadi Kristen itu harus identik dengan kesulitan dan penderitaan. Bukan cuma satu yang amin. Seorang lagi, menjadi Kristen itu identik dengan penderitaan dan kesulitan. Oh ya, diam lagi, takut. Maka itu kok sudah seminggu nggak menderita, nggak ada kesulitan, carilah. Lu serius itu? Karena justru dengan itu kita akan makin kuat dilatih. Maka itu kalau kita aman-aman itu bahaya justru. Betul, kalau aman-aman itu bahaya. Dalam penderitaan kesulitan itu justru Injil itu luar biasa. Saya lanjutkan ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Ayo baca sama-sama. Karena 1, 2, 3. Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Tuhan. Hebat gak? Dengan tidak takut. Bagaimana ini bisa terjadi? Secara fakta, secara logika, kan dia di penjara. Ngomong kemana? Justru dia berkata, aku makin berani, makin tidak terhalang. Hebat sekali. Dan tidak takut. Ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Kita tahu keadaan sekarang ini. Perpecahan gereja kiri kanan terjadi. Orang ribut dalam gereja luar biasa. Paulus sudah nyatakan ribuan tahun yang lalu bahwa ada orang memberitakan Kristus karena dengki, karena perselisihan, karena motivasi tersembunyi, semuanya terserah. Maka itu motivasi kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan khususnya itu sangat menentukan. Saudara, setiap hari, jangan lupa, setiap hari kita harus terus ngecek. Tiap kali kita buat apa saja, ayo kita cek, ini untuk siapa. Yang kedua, kalimatnya penting, ini untuk apa. Kalau saudara selalu ngecek, setiap kali kita mengerjakan apa saja dengan untuk siapa dan untuk apa,
maka percayalah Roh Kudus akan menolong kita untuk kita punya motivasi yang benar. Papa di surga tidak menghakimi kita, tidak mengadili kita karena yang kita buat. Ingat itu. Dia mengadili kita, menghakimi kita sebelum kita buat. Itu motivasinya apa? Ini penting sekali. Pertahankan motivasi yang benar, motivasi yang kudus ini dalam kehidupan kita. Pertahankan. Saudara, sejarah sudah membuktikan orang-orang hancur, orang-orang rusak tadinya baik karena motivasi yang salah. Hari ini tepat, tadi pagi saya bicara pada Gunawan, karena bahasa ini hari penting hari ini. Kenapa? Kalau saudara pengguna internet, saudara nggak akan lepas daripada Google. Berarti hari ini Google tepat 10 tahun. Sayang, di rumah kami nggak bisa dengar CNN. Pada saya itu sudah lama tunggu hari ini, tapi saya akan cari berita besok. Kenapa? Saya itu kagum dengan Google. Tanggal 8 September 98, ketika mereka mulai, itu cuma 2 anak muda, 2 orang mahasiswa, 1 imigran Rusia, 1 orang Amerika. Umur mereka waktu itu baru 24-an. Saya sering bicara banyak di kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok pemimpin tentang Google ini. Waktu itu modal mereka hampir $1.000 saja karena mahasiswa. Mereka cuma berpikir begini, ayo kita buat sebuah situs pencari yang membuat orang itu lebih mudah, nggak perlu lama-lama. Nah, waktu itu sudah ada 3 situs pencari yang cukup hebat di Amerika. Nah, secara logika kalau mereka mulai lagi, apalagi cuma 2 orang, ingat hampir $1.000, cuma 900 sekian puluh dolar. Dan mereka mulai di garasi rumah kontrakan mereka. Ketika mereka mulai membuat situs Google, situs mencari, sehingga kalau orang itu mau cari apa saja, idenya sederhana. Kami ingin menolong manusia supaya tidak kesulitan dalam mencari apa saja. Sekarang Google. Nah, kemarin saya dengar berita menjelang 10 tahun hari ini, kekayaan mereka sudah $150 miliar dalam 10 tahun. Dan karyawan mereka di 38 negara sudah 20.000 orang. Tapi mereka 2 tetap sederhana. Yang namanya Sergey, itu mobil pribadinya tetap Honda Accord tahun 91, nggak mau ganti. Mereka 2 tetap tinggal di apartemen, bukan di rumah sendiri. Sederhana hidup mereka. Kenapa saya senang mengumpulkan hal seperti itu? Karena saya belajar ternyata motivasi itu menentukan. Mereka nggak tamak. Orang terkaya di dunia itu namanya Warren Buffett. Itu terkaya sekarang ini. Saudara tahu, dia nggak pernah punya handphone sampai hari ini. Dia nggak punya laptop. Orang paling kaya. Waktu saya baca tentang dia, wah saya kagum sekali. Sederhana hidupnya. Maka itu kalau belum kaya sombong, nggak tahu diri itu. Maaf saya ngomong itu. Ya enggak, yang kaya saya nggak sombong. Kenapa itu semua terjadi? Motivasi pegang peranan. Itu luar biasa. Maka itu apapun juga yang kita mulai tetap dengan motivasi. Percayalah, kalau sejak masih miskin tidak pelit, Tuhan akan buat orang itu cepat kaya. Apa enggak amin? Kenapa? Karena kalau sudah sejak miskin pelit, nggak mungkin jadi kaya. Kaya makin pelit. Kenapa saya bisa punya kalimat itu? Karena saya alami. Dari saya nggak punya apa-apa, saya sudah dilatih untuk memberi. Dan saya nggak tahu kenapa Tuhan sudah melatih saya seperti itu. Maka itu latih diri saudara untuk memberi. Musuh utama memberi itu cuma 2. 1 takut, dan 2 takut. Nah, cuma itu saja musuhnya. Apa? Takut. Saudara, kalau saudara penuh ketakutan, dan takutnya dalam bentuk apa? Takut miskin, takut kekurangan. Selama saudara menjadi orang yang takut kekurangan atau takut miskin, maka ketakutan itu jadi kenyataan dalam hidup saudara. Karena kalau orang itu pun jadi kaya, dia akan tetap penuh ketakutan. Betapa celakanya orang kaya takut miskin.
Betul nggak? Betapa celakanya. Dan itu banyak. Orang kaya takut miskin.